Episode 15 dibuka dengan diperlihatkannya kelompok Chang Ho yang datang ke tempat rumah duka ketua Kang. Di sini, Chang Ho menantang wali kota Choi yang sebentar lagi dirinya akan membuka semua kejahatannya. Lalu, Ju-hye berkata, apakah barusan Chang Ho memanggil wali kota Choi dengan sebutan Choi So-yun? Dengan tenangnya, wali kota Choi mengatakan kalau dia akan menjelaskan semua itu setelah pemakaman ketua Kang selesai. Di sisi lain, Ji-hoon mendapatkan telepon dari jaksa Choi dan langsung menanyakan tentang sebuah hasil yang ternyata mereka berdua menemui pengacara Jung untuk menanyakan tentang warisan dari ketua Kang. Tapi surat wasiat itu akan dibicarakan setelah pemakaman ketua Kang selesai. Karena tidak sabar, Ji-hoon langsung mengambilnya dan melihat isi kalau ketua Kang telah membagi warisannya secara merata. Namun, Ji-hoon merayu pengacara Jung untuk merubahnya dengan sebuah imbalan uang jika wasiat itu bisa berubah. Lalu, dengan tegasnya, pengacara Jung tetap tidak ingin merubahnya. Di sini, jaksa Choi mengingatkan kalau properti milik ketua Kang sangatlah banyak. Hal itu berpotensi kalau nantinya wali kota Choi akan merubahnya. Tapi, tiba-tiba Chang Ho menelponnya. Ia mengatakan kalau dia ingin bertemu karena ini menyangkut urusan pemilu. Tapi, Ji-hoon kali ini tidak mau menolongnya. Dan lalu, ketika Ji-hoon tiba di parkiran mobil, inilah yang terjadi. Itu adalah kelompok Chang Ho. Di sini, ia mengatakan kalau ketua Kang bukan meninggal karena serangan jantung. Dan Chang Ho tahu kalau nanti setelah dari pemakaman selesai, Ji-hoon akan menemui Chang Ho. Tapi, karena Ji-hoon sudah menolak membantunya, maka jangan harap Chang Ho akan membantu Ji-hoon saat dia membutuhkannya. Pada pagi harinya, ketika pembacaan warisan akan dimulai, terlihat semua kelompok datang untuk mendengar siapa penerus warisan selanjutnya. Tetapi, di tempat tersebut sudah dipasang sebuah CCTV oleh kelompok Chang Ho. Dan di sini mereka semua akan tahu tentang isi dari wasiat ketua Kang. Namun, pengacara Jung kemarin sudah digantikan oleh pengacara yaitu pengacara Kim karena ketua Kang sudah membuat surat warisan terbaru sebelum dia meninggal. Sistem pribadi ketua Kang yang berhak membacakan surat wasiat itu yang berisikan dan sebagian asetnya lagi akan diberikan wali kota Choi. Dengan isi surat ini, Ji-hoon tidak mendapatkan sepeser pun. Dengan cepat, Ji-hoon langsung menuduh wali kota Choi telah merubah semua isi wasiat tersebut. Semua ini sudah diprediksi oleh Chang Ho kalau nantinya wali kota Choi akan berkuasa jika dia membunuh ketua Kang. Tiba-tiba, Mio yang ditelepon dari rumah sakit kalau hasil tes darahnya sudah keluar dan hasil dari itu sangat disayangkan. Scene beralih, Ju-hye yang masih tidak percaya kalau aset dari ketua Kang telah diberikan kepada mereka berdua. Di sini, wali kota Choi yang bermuka dua mulai berakting kepada Ju-hye seakan-akan dia sekarang menjadi korban. Lalu entah apa jadinya Ji-hoon sekarang. Chang Ho yang tahu kalau nantinya Ji-hoon akan menelponnya, ia mencoba untuk tidak mengangkatnya. Dan ternyata Chang Ho datang menemui Ji-hoon. Di sini Ji-hoon meminta maaf kepadanya, berharap kalau Chang Ho dapat membantunya lagi. Di suatu ruangan, Chang Ho memberikan informasi dari foto tersebut mengenai Choi So-yun sudah mengambil identitas dari Choi Do-ha. Lalu dijelaskannya kalau ketua Kang itu dibunuh langsung oleh wali kota Choi dan dia juga yang telah merubah wasiat tersebut. Sampai di sini, Chang Ho berkata kalau ini adalah musim kampanye.
berharap Ji-hoon bisa membantunya agar Chang-ho bisa terpilih menjadi wali kota Gujeon. Dan setelah dia menjadi wali kota Gujeon, dia akan mudah menghancurkan wali kota Choi dengan cara yang tidak terduga. Sedangkan di rumah wali kota Choi, dia mengatakan kalau rencananya sekarang berubah, bukan lagi menjadi majelis nasional, tetapi ingin menjadi wali kota. Hal itu dikarenakan sekarang wali kota Choi sudah mendapatkan warisan yang banyak dari ketua Kang. Dalam jumpa persnya, wali kota Choi mengatakan akan menjadi wali kota Gujeon kembali karena semua orang Gujeon masih membutuhkannya. Hal itu pun membuat kelompok Chang-ho mengerahkan segala akalnya supaya Chang-ho dapat menjadi wali kota. Di sisi lain, mereka semua pun disibukkan demi meyakinkan hati rakyat Gujeon untuk memilihnya. Sementara itu, Gu Mi-ho sudah berada di rumah sakit dan melihat hasil dari pemeriksaannya. Dan dengan berat hati, dokter pun memvonis Mi-ho. Sekarang Chang-ho sudah mendapatkan suara sebanyak 22%. Hal itu jelas membuat kelompok Chang-ho senang karena awalnya jagoannya mendapatkan 7%, kini berubah menjadi 22%. Mi-ho yang tampak sedih karena sisa-sisa hidupnya sudah sebentar lagi. Gu Mi-ho berencana akan memberikan yang terbaik untuk Chang-ho dan semuanya. Pada malam harinya, Chang-ho yang tahu kalau Mi-ho sedang mabuk berat langsung menanyakan sesuatu kepadanya. Apakah ada yang salah dengannya? Dan dia yakin kalau selama ini Chang-ho membohongi dirinya. Karena setelah kematian Nopak, sekarang Chang-ho lah yang menjadi Big Mouse selanjutnya. Chang-ho mengakuinya. Mi-ho sudah tahu sebelumnya karena ayahnya Mi-ho melihat semua orang sangat patuh dengan perintah Chang-ho. Di sini, Mi-ho tidak marah dan menyuruh Chang-ho agar bisa menjadi Big Mouse yang baik dan dapat menolong orang. 너가 좋은 빅마우스가 됐으면 좋겠어. Keesokan harinya, di galeri Wujong, Ji-hoon tengah menunggu kedatangan kelompoknya. Namun, jaksa Choi mengatakan kalau semua orang tidak akan datang ke tempat ini karena wali kota Choi tengah mengajak mereka semua untuk bertemu dengannya. Dengan cepat, Ji-hoon datang ke tempat tersebut seorang diri dan melihat teman-temannya yang berkhianat dengan dirinya. Kalau Forum NR telah mendukung sepenuhnya agar Choi Do-ha menjadi wali kota Gujeon sepenuhnya. Walaupun di sini Ju-hye dan yang lainnya tahu masa kecil Do-ha, namun hal itu mereka tidak mempedulikannya. Beralih ke Chang-ho dan kelompoknya. Secara tiba-tiba, Ji-hoon datang ke tempatnya dan menceritakan semua yang sudah terjadi dengannya di kantor Ju-hye. Di sini dia memberikan sebuah flash disk yang isinya mengenai perlakuan khusus dari wali kota Choi. Namun, Chang-ho mengatakan apakah ketua Kang memiliki seorang anak. Ji-hoon pun menjawab kalau tentu ketua Kang memiliki anak putra, tapi sekarang dia sudah menjadi aib bagi keluarga ketua Kang. Dan kini ia tinggal di Amerika. Di sini, rencana Chang-ho pun dimulai dengan menyuruh Ji-hoon mencari anak putranya karena hasil dari warisan tersebut bisa berubah saat Ji-hoon berhasil menemukan anak dari ketua Kang. Di sisi lain, jaksa Choi datang dan menemui Ji-hoon. Lalu Ji-hoon mengatakan kalau sekarang jaksa Choi diminta untuk mencari seseorang yang akan mewarisi warisan dari ketua Kang. Dan di sini kenapa ketua Kang tidak memberikan warisannya kepada anak putranya? Hal itu dikarenakan anaknya adalah seorang pembunuh sadis yang tak kenal ampun. Kemudian saat di rumah, nampak Gu Mi-ho yang berdandan sangatlah cantik, walaupun tahu kalau hidupnya akan berakhir. Tiba-tiba, Dr. Ho menelpon dengan mengatakan kalau tahanan Kwang kini dipindahkan ke unit isolasi karena hidupnya tidak lama lagi akan berakhir. Lalu, Mi-ho pun dengan cepat menemuinya dengan mengatakan kalau ibunya sudah menjalani operasi sumsum tulang dan kini tengah baik-baik saja dan sekarang saudaranya pun sudah hidup dengan lebih baik. Melihat semua itu,
Kini Gumiho tersadar karena cepat atau lambat dirinya akan bernasib sama seperti Kwang. Dan di sini fakta terungkap kalau Kwang bukanlah seorang psikopat, melainkan dia harus menukarkan kepalanya agar anak dari ketua Kang bisa bebas. Dan sebagai gantinya orang itu akan melakukan tindakan operasi kepada ibunya Kwang. 대신 죄를 뒤집어 썼어요. Berpindah, Miho datang menemui Juhe dan langsung mengatakan semuanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit ini. Cepat atau lambat, Miho sendiri akan membuktikannya. 당신 생각이 틀렸다는 거 내가 똑똑히 보여줄게. Pada malam harinya, di kantor Chang-ho, dirinya masih sibuk untuk membaca semua artikel yang nantinya berguna dalam acara debat di TV. Dan tiba-tiba, Miho datang dengan membawakan makanan untuk Chang-ho. 잘 먹고 잘 자야 토론도 잘하지. 상대가 치도하라. Scene selanjutnya, nama Choi Do-ha langsung menempati urutan kedua dan anak buahnya yang telah datang sudah mendapatkan informasi kalau dulu Chang-ho telah mendapat kasus beberapa bulan yang lalu mengenai kasus penipuan mata uang kripto sampai Chang-ho dituntut oleh penggugatnya. Lalu setelah mendapatkan informasi tersebut, Do-ha pun mendapatkan rencana untuk menghancurkan Chang-ho. Kelompok Do-ha dengan cepat datang ke kantor jaksa Jeong. Jaksa ini adalah jaksa yang memimpin kasus Chang-ho dulu. Dan setelah bertemu dengan Do-ha, dirinya pun langsung meminta bantuan kepadanya, yaitu dia berharap kalau Chang-ho mundur dari pencalonan wali kota Gujeong. Lalu dengan perintah Do-ha, jaksa Jeon pun mengangkat kembali kasusnya. Yang ternyata tersangka tersebut memberikan sejumlah besar uangnya kepada Chang-ho agar dirinya mengalah di pengadilan. Dan di sini Ji-hoon memberitahu kalau semua ini adalah ulah dari Do-ha. 지난번 선거 때도 Dengan hal itu, jelas sekarang Chang-ho tidak bisa memenangkan pemilu itu. Tapi di sini Chang-ho akan menghadapi semuanya. Pada malam harinya, tiba-tiba Miho berlari karena ada pendarahan. Yang lantas ia langsung membersihkannya. Namun, dengan tekad yang kuat, sekarang bukanlah waktu untuk bersedih, melainkan harus membantu ayah dan suaminya dalam mengurus semua masalah yang sedang terjadi. Esokan harinya, Chang-ho dan kelompoknya sudah siap untuk memulai debat kampanye di TV. Tapi Jerry secara diam-diam sudah ditugaskan Miho untuk menyelidiki tempat yang seperti peternakan ikan. Tetapi di sana terlihat banyak sekali security yang menjaganya. Dan pemilik tempat itu bernama Pak Ko. Dia adalah kepala keamanan NK Chemical tahun lalu. Dan dengan cepat Jerry langsung datang menemui bos gangster botak untuk segera bisa membantu rencana Gumiho, yaitu membuktikan kalau di perusahaan CK Chemical telah terjadi kebocoran radiasi yang menyebabkan banyak sekali korban jiwa. Di akhir, debat kampanye pun akan segera dimulai. Dan siaran langsung pun bersambung.